Selamat siang, pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya, jurnalis Lampung Pos, Iskandar Zulkarnain. Edisi Bung Is Menyapa pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang memang menginspirasi Provinsi Lampung dengan kinerjanya, Ibu Susan Novelia. Selamat datang di studio kami, Bu. Beliau Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Provinsi Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, lembaga Balai Pelaksana Jalan Nasional ini adalah perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR yang melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan. Lampung luar biasa dalam 10 tahun terakhir ini, karena pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, itulah menyebabkan banyak kerusakan jalan. Juga lalu lintas yang disebabkan oleh lalu lintas jalan begitu padat, kendaraannya melebihi tonase. Siang hari ini kita akan bagaimana kinerja BPJN Provinsi Lampung dalam menyelesaikan tugas-tugas infrastruktur jalan dan jembatan. Baik, Ibu Susan, selamat datang ya Bu ya. Kasih, kita ngobrol santai aja karena ini adalah kegiatan kita hari-hari. Ibu Susan, kita ketahui bahwa infrastruktur jalan atau jembatan itu kan ada orang melihat ini jalan ini milik provinsi, jalan ini milik kabupaten, ini jalan ini milik nasional gitu kan. Karena karena kita ketahui bahwa Ibu Susan mengawal jalan-jalan nasional. Mungkin Ibu bisa jelaskan jalan nasional seperti apa dan panjangnya berapa hari ini di Lampung yang hari ini menjadi titik perhatian setelah kedatangan Presiden kita Pak Joko Widodo. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bung Is. Terima kasih ini sudah diundang. Ya mungkin kita bisa sharing, bisa berbagi cerita lah kepada para pemirsa juga dan masyarakat terutama di Provinsi Lampung, bahwa di BPJN Lampung ini kewenangannya menangani terhadap 1.298 km jalan nasional terdiri dari 65 ruas jalan. Kemudian untuk jembatannya dipanjang hampir 11.000 meter dengan jumlah hampir 400 jembatan yang tersebar di lintas timur, di lintas tengah, lintas barat, dan lintas penghubung di Provinsi Lampung. Lintas timur itu kita bisa lihat ruasnya di ruas Jalan Menggala sampai Bujung Tenuk dan Pematang Panggang sampai batas Sumatera Selatan. Kemudian di lintas tengah itu dari arah Gedong Tataan, kemudian Kota Bumi, Bukit Kemuning, Simpang 4 sampai batas Sumatera Selatan, panjangnya hampir 300 km. Lintas timur juga hampir 300 km. Kemudian lintas barat itu daerah Krui, daerah sampai batas Provinsi Bengkulu. Kemudian Liwa juga masuk lintas barat, dan juga ada ruas jalan nasional dalam kota Bandar Lampung sendiri. Itu ditangani oleh SKPD dan juga ada di Satuan Kerja Wilayah 1 di Provinsi Lampung, di BPJN Lampung. Untuk total 1.298 km ini pendanaannya per tahun itu melalui DIPA BPJN Lampung. Tahun lalu pendanaan untuk paket-paket reguler preservasi ini nilainya hampir 750 miliar. Dan setelah ketambahan paket impres jalan daerah hampir 800 miliar, DIPA-nya jadi 1,5 triliun. Dan ini kemantapan jalannya di semester 2 tahun 2023 mencapai 93,9%. Ada penurunan dari sebelumnya sudah 94,3%. Penurunan 0,4% ini kami deteksi di ruas lintas tengah yang menjadi jalur lintasan berat ya, kendaraan muatan dengan tonase berat dari batas Sumsel yang masuk ke Provinsi Lampung. Kemudian untuk lintas timur sendiri kita masih ada penanganan terhadap jalan yang belum mantap. Ini kan hampir selisihnya 6% ya. Kalau dari target 100%, 6% itu termasuk di lintas tengah yang saya sebutkan tadi, dari Kota Bumi, Bukit Kemuning, Simpang 4, batas Sumsel, kemudian ada di ruas Rawajitu. Rawajitu itu ada lokasi ruas jalan tanah, kondisinya 8 km. Kita sudah tangani 2,5 km tahun lalu. Kemudian tahun ini kita akan selesaikan jalan tanah tersebut dengan perkerasan
aspal sepanjang 7,5 kilometer. Jadi secara total sebenarnya untuk pekerjaan pengaspalan diselesaikan di tahun ini. Cuma memang kondisinya masih target untuk kemantapan jalannya di angka 96% untuk kondisi jalan jembatan. Di tahun 2023 nih ceritanya. Mungkin per tahun ya ceritanya biar nggak loncat-loncat ya Bung Is ya. Tahun 2023 secara reguler paket-paket penanganan itu adalah preservasi long segment. Long segment ini artinya setiap kilometer jalan itu mendapatkan penanganan. Apakah rutin, apakah rehabilitasi atau perbaikan secara rehab mayor atau minor. Mayor minor itu bedanya lapis per lapisnya saja Bung Is. Jadi kalau minor itu 1 lapis overlay jalan, kalau rehab mayor itu 2 lapis overlay jalannya. Ada lagi namanya peningkatan atau rekonstruksi. Itu untuk kondisi ruas jalan yang memang dalam kondisi rusak berat. Jadi harus dibongkar dari lapis pondasi dan kita perkuat dengan melapisnya sebanyak 3 lapisan aspal. Itu sudah ada di spesifikasi teknisnya ya. Mungkin kalau secara teknik sipil belajarnya lebih teknis tapi ke pemirsa mungkin kita kasih taunya ya seperti itu. Untuk penanganan atau treatment jalan itu tergantung kondisi dan tingkat kerusakan jalannya. Jadi Bu Susan, saya pernah ngelihat aspal itu kan kalau kena air cepat ya, apalagi musim penghujan. Musuhnya air ya, memang musuhnya air. Apalagi kita kalau dulu ada mantri jalan, ya kan. Jadi setiap ruas jalan itu ada mantrinya. Nah ini kan saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti ke depannya terhadap mantri jalan. Tapi yang jelas yang kita harapkan itu bagaimana saya melihat pembangunan jalan dari Seputi Surabaya sampai ke Simpang Randu ya Bu ya. Begitu juga dari Itera sampai ke Kota Baru. Itu kan ketebalannya kan beda gitu Bu. Nah, apakah nanti karena Lampung ini tadi Ibu jelaskan berbagai macam dari lintas timur, lintas tengah dan lintas barat, cuaca juga seperti itu, longsor juga seperti itu. Ada nggak nanti Bu supaya ini tahan lamanya jalan kita ini untuk tahun 2024? Tidak aspal yang kita lakukan tapi memang dia rigid kayak jalan tol gitu Bu. Ya baik. Ya gimana itu? Kita harapannya memang semua jalannya bisa dengan penanganan rigid pavement. Cuma mungkin memang terkait dengan keterbatasan anggaran. Jadi kita coba menstrategikan di lapangan bagaimana dengan anggaran yang kita dapatkan itu kita tetap bisa membuat treatment bagaimana merawat jalan ini tetap terjaga fungsionalnya. Karena prinsipnya dengan paket long segment yang saya bilang tadi itu jalan ini bisa berfungsi dan bisa dilewati dan memberikan layanan bagi masyarakat. Jadi tidak harus semuanya di full beton atau di full aspal, tapi kita pilih segmen-segmen yang memang membutuhkan penanganan di skala prioritas kita seperti itu. Skala prioritas seperti apa Bu? Apakah di daerah itu juga ada peningkatan perekonomian rakyat, umpama pertanian atau apa yang jadi skala prioritasnya BPJN? Baik, ini mungkin lebih arahnya ke impres, saya jelaskan nanti Bung Is. Untuk impres jalan daerah itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam mendapatkan untuk paket kegiatannya. Yang pertama itu untuk kondisi jalannya itu harus rusak berat. Kemudian yang kedua terkait dengan konektivitas. Konektivitas ini keterhubungan satu ruas jaringan jalan itu ke jaringan jalan lainnya. Jadi misalnya kita bisa membangun ruas jalan nanti terkoneksinya kemana? Apakah ruas jalan nasional atau provinsi atau kabupaten itu nggak masalah. Tapi jangan sampai terputus seperti itu. Jadi harus tuntas satu segmen dan terkoneksi ke jalan dengan status yang lebih tinggi. Karena itu tadi kan Bung Is menanyakan, apa Bu sih Bu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Ya mungkin kalau mencirikan jalan nasional itu kan dia lebih lebar, lebarnya 7 meter dengan kondisi jalan yang mantap, rata-rata terus di atas 95% dan bermarka kuning tengahnya Bung Is. Rata-rata ciri khasnya seperti itu dan tentu keterhubungan antar wilayahnya. Kalau jalan nasional kan antar provinsi biasanya. Kemudian di jalan provinsi ke hierarkinya menghubungkan jalan antar kabupaten ya mungkin seperti itu ya. Tapi secara lebarnya sudah minimalnya 7 meter kalau untuk jalan nasional kita.
Nah, pada saat BPJN Lampung mendapatkan penugasan untuk jalan daerah, sebenarnya itu sudah termaktub di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Artinya pusat bisa mengintervensi untuk mengerjakan jalan daerah, ya artinya ini sudah melalui undang-undang, sudah ada di pengaturan melalui mekanisme undang-undang yang dibuat oleh DPR RI, kemudian di penugasan oleh Presiden RI kepada Menteri PUPR melalui BPJN Lampung, seperti itu. Seperti yang kemarin kira-kira Bu, Ya, intervensi pemerintah pusat menggelontorkan 800 miliar itu sudah selesai Bu? Sudah selesai, sudah 100%, 17 ruas jalan yang kami tangani tahun 2023 lalu, termasuk untuk ruas jalan provinsi yang kami kerjakan sebanyak 7 ruas jalan. Salah satunya Simpang Korpri Purwotani, itu ada 2 paket. Kemudian Simpang Korpri Purwotani yang arah akses Kota Baru, yang awalnya kan yang ITERA yang MUI 9. Kemudian Simpang Randu Seputih Surabaya dan Kota Gajah Simpang Randu, itu masing-masing 2 paket sudah 6. Kemudian satu lagi di akses tol Lambukibang. Akses tol juga menjadi prioritas kami terkait kondisi ruas jalannya yang rusak berat pada saat itu. Ibu, kita tadi saya kan ada harus 7 meter Bu ya? Ya, lebarnya 7 meter. Ada kesulitan soal pembebasan lahan Bu? Kalau untuk ruas jalan nasional yang sudah existing tidak ada masalah Bung Is, karena kita hanya untuk preservasi atau perawatan jalan saja. Tapi kalau untuk impres tahun lalu kita masih memakai 3 kriteria yang tadi saya sudah sebutkan, kondisinya rusak berat, konektivitas, dan tematiknya kawasan sentra-sentra produksi atau mendukung pariwisata. Seperti itu. Nah, yang pariwisata itu yang saya harus tanyakan Bu, karena orang di luar Lampung yang ingin stay di Lampung ya kan, mau ke Teluk Kiluan atau lagi di daerah-daerah yang memang sama destinasinya menggiurkan, ini jalannya masih rusak ya rusak. Rata-rata. Nah, kira-kira tahun 2024 ini seperti apa Bu nanti? Apakah kita mengarahkan ke sana? Kalau kemarin sudah nih urusan pertanian gitu kan, karena Presiden bilang kalau jalan rusak kan high cost untuk pertanian. Nah, sekarang 2024 ada nggak kira-kira sampai ke destinasi wisata yang ada di Lampung ini? Baik, 2024 ada ruas jalan yang kita tangani yang menuju daerah pariwisata, tapi mungkin karena belum resmi dari kementerian mungkin saya belum bisa rilis ya, ya. Mungkin nanti kesempatan lain kita bisa merilis ruas-ruas jalan baru di tahun anggaran 2024, tapi mudah-mudahan kegiatan impres tahap kedua di tahun ini ya bisa lebih banyak lagi kita berikan kepada kabupaten-kabupaten lain, terutama yang tahun lalu belum mendapatkan impres. Karena Tanggamus dan Pringsewu tahun lalu itu belum dapat, atau Pesawaran ya, Pesawaran sama Tanggamus. Karena itu kan daerah-daerah yang potensial pariwisatanya luar biasa. Pemirsa Metro TV Lampung, kita jedah dulu bagaimana jalan dan jembatan di Lampung ke depan, sehingga nanti kita akan lebih banyak mengupas manfaat jalan-jalan yang diperbaiki didanai oleh biaya APBN. Pemirsa Metro TV, kita tahan dulu, silahkan mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kita lanjutkan dialog dengan Kepala BPJN Lampung, Ibu Susan. Bu Susan, tadi sudah bicara tahun 2023 ya. 2023 itu banyak menginspirasi. Luar biasa Lampung hari ini, saya merasakan kemana-mana itu jalannya udah bagus gitu. Tinggal ke Kota Baru di sebelahnya gitu kan. Nah, di tahun 2024 ini pemerintah pusat kan rencananya menggelontorkan 450 miliar Bu ya. Apakah nanti ada lagi itu di pertengahan tahun? Karena begini Bu Susan, ada yang sebelumnya kita bahas bagaimana daerah pariwisata. Pariwisata kan menyedot juga
pendapatan untuk masyarakat, untuk kabupaten Di kota Lampung. gitu kan. Mereka kalau ke Lampung jalannya sempit gitu kan, apalagi bus-bus yang besar yang masuk kan. Nah, ini prioritas seperti apa nanti tahun 2024 Bu Susan? Baik Bung Is, untuk 2024 kita mendapat anggaran 450 miliar untuk Dipa Balai. Untuk kegiatan fisik, paket-paket reguler preservasi jalan jembatan ini nilainya hampir 400 miliar. Yaitu tersebar ya di lintas timur, lintas tengah, lintas barat dan dalam kota. 400 miliar ini pastinya harus kami selesaikan sampai Desember 2023 nanti. Kebanyakan 2024 sorry. Kebanyakan untuk perawatan jalan, preservasi jalan. Ya, perawatan jalan ini kan berarti harus melakukan kegiatan penutupan lubang, kemudian pengendalian tanaman, pembersihan saluran dan lebih sifatnya yang seperti tahun-tahun sebelumnya, kita menjaga fungsional jalan ini tetap memberikan layanan bagi masyarakat. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan Bung Is, daerah pariwisata di Lampung ini mau dibuat seperti apa? Tahun ini untuk Inpres, mungkin saya kasih sedikit gambaran bahwa untuk lebarnya itu Pak Menteri mintanya ruas jalan yang diusulkan ini lebarnya bisa 5,5 meter. Ya ini dalam artian kan mungkin menjawab pertanyaan Bung Is tadi, gimana untuk kendaraan-kendaraan yang akan lewat di jalur wisata ini bisa lebih nyaman, lebih aman karena gini Bu, ya. Membuat melebarkan jalan itu kan bukan tugas BPJN saja kan, bukan tugas provinsi, tapi tugas kabupaten. Betul. Karena itu kan rakyatnya. Betul. Nah sekarang bagaimana daerah Teluk Kiluan, daerah Tangkamus kan kanan kiri kan harus dibebaskan. Tentu ini peran dari bupati, wali kota seperti apa Bu? Salah satu syarat untuk tiap kabupaten itu mendapatkan Impres ini lahannya harus bebas. Jadi sebelum diusulkan sudah masuk di kriteria perencanaannya seperti itu. Betul. Bung Is. Jadi kalau Pemdanya tidak menyampaikan kepada kami surat pernyataan bebas lahan dan tidak bersengketa dengan hukum, ya kemungkinan tidak akan dilaksanakan seperti itu. Tidak akan dibangun dan akan rugi sendiri gitu. Ya sayang ya, ini kan ada kesempatan, ada peluang. Dan untuk BPJN sendiri sebenarnya challenge kami juga, karena membangun itu ya prinsipnya saya juga bagikan ke teman-teman Pimpro kita di lapangan, ya kita harus melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, apakah jalan nasional apapun jalan provinsi yang memakai itu kan intinya tetap masyarakat, ya kan akan lebih berdaya guna, akan lebih bermanfaat. Jadi kalau melihat status kewenangannya saja itu hanya masalah penugasan, tapi untuk membangun, menciptakan infrastruktur yang bisa berguna untuk seluruh masyarakat itu rasanya nilainya lebih berarti. Bu Susan, selain jalan tadi ya, selain pariwisata, Lampung ini kan sangat seksi Bu, ya kan? Karena apa? Karena kita punya pelabuhan. Nah pelabuhan ini kan semua hasil bumi, tambang juga kan lewat jalan nasional. Betul. Untuk menjaga ketahanan jalan dan jembatan ini, Bu Susan kan pasti punya punya PR yang sangat berat. Jangan sampai nanti jalan itu sudah dibangun dalam 1 tahun rusak lagi, apalagi kondisi cuaca seperti ini. Betul. Bu Susan ada nggak kekuatan ya untuk menghimbau dinas perhubungan, terus juga di lantas gitu kan, untuk menurunkan beban jalan yang membuat tambang seperti batu bara gitu Bu. Ini kan kalau sudah sekian ini kan harus diturunkan. Ini gimana koordinasinya Bu dengan di lantas maupun dengan dinas perhubungan? Dinas perhubungan ya. Selama ini sih kita tetap koordinasi dan kolaborasi ya Bung Is ya. Dalam arti kami di BPJN Lampung kewenangannya menciptakan infrastruktur, kita membuat infrastruktur. Ketika kendaraan dengan tonase bermuatan lebih ini melewati jalan kami, kita tidak punya kewenangan untuk melakukan penangkapan. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah melaporkan kendaraan yang lewat di ruas kami. Kemudian ya kita juga berharap seluruh stakeholder terkait dengan forum lalu lintas lah, bahasanya seperti itu. Ya kita bisa beri masukan ke Pak Gubernur, mungkin membuat suatu regulasi atau kebijakan yang bisa setidaknya menyelamatkan jalan kami juga seperti itu ya. Ya karena memang sudah sangat over ya. Kita buat jalan dengan MST 10 ton desainnya, tapi yang lewat kita bisa lihat sendiri sehari-harinya. Rodanya sampai 30. Dimodifikasi sedemikian rupa dan bebannya tuh rasanya sudah di atas 30 ton ya. Rasanya memang untuk jalan yang kita
rawat atau kita buat juga sudah tidak bisa menampung hal-hal seperti itu. Jadi memang kolaborasi semua pihak dan ada satu regulasi yang lebih mempertegas untuk bagaimana keberadaan kendaraan-kendaraan ini bisa lewat tanpa melanggar aturan seperti itu, Bung Is. Ya karena ada 2 jembatan Bu ya. Kemarin yang sering rusak itu kan di Waikanan Bu, jembatan Bu. Terus yang kemarin pernah kita alami itu sampai siang bolong juga. Jembatan itu kan rontok karena mobil memuat besi yang luar biasa. Nah ini kan artinya kita kan ini ketahanan jalan itu Bu ya, ke depan itu perlu ditingkatkan nggak Bu koordinasinya ini? Mungkin menjaga itu tidak hanya Dinas Perhubungan atau Ditlantas, juga para pengusaha yang ada yang melewati jalan itu bisa seperti apa Bu nanti? Kita harapannya seperti itu ya Bung Is. Mungkin yang punya data kendaraan yang lewat ini kan di Dinas Perhubungan ya. Iya. Paling kami ya tetap seperti tadi yang saya sebutkan tadi, koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang menggunakan jalan kita seperti itu. Ya karena gini Bu, kenapa saya sampaikan seperti itu, supaya nanti kan kalau umpama ada anggaran tahun depan, kita kan bisa buka jalan baru, tidak membenahi atau meningkatkan jalan ini. Itu kan. Jalan ini perlu. Nah, seperti itulah mungkin bagaimana Lampung hari ini kan dengan 3 jalur pintu masuk, ya kan, lintas timur, lintas tengah dengan lintas barat. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tahan, tapi kekurangannya longsor. Pemirsa Metro TV, tahan dulu bagaimana nanti Balai Pelaksana Jalan Nasional ini mengukuhkan jalan-jalan di Provinsi Lampung ini sehingga ke depan jalan Lampung ini akan lebih baik. Tahan dulu dan kita akan berbincang setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama saya Bung Is Menyapa. Kita lanjutkan pemirsa Metro TV Lampung. Bu Susan, sekarang kan cuacanya luar biasa ya. Kita tidak bisa prediksi karena mungkin pengaruh iklim yang mempengaruhi khususnya di Lampung ini. Kita ketahui kemarin 2 hari weekend itu kan luar biasa curah hujan. Nah, ini pengaruh. Soal jalan ini kan bagian dari kerjasama semua instansi gitu Bu ya. Bagaimana dia membuat siring ya kan. Buat siring kan bukan kerjaan BPJN kan. Salah satunya termasuk kita di Jalan Nasional. Ya kan artinya ada orang yang berwenang untuk membuat itu. Termasuk juga bagaimana mengingatkan masyarakat hari ini ya kan, membuang sampah tidak digorong-gorong gitu kan. Nah seperti apa nanti Bu koordinasi sehingga jalan dan jembatan itu tahan lama gitu, untuk memelihara dari kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Baik, kalau secara penugasan di balai kita berupaya ini terutama kejadian banjir yang menimpa Lampung 2 hari terakhir, kita lebih pertegas untuk melaksanakan kegiatan pembersihan saluran drainase, kemudian pembersihan rumput, juga pengendalian tanaman di ruas-ruas jalan nasional dalam kota tentunya ya Pak Is ya. Kalau untuk lokasi yang memang daerah cekungan atau daerah lembah, itu mungkin kita bisa inventarisir, kita bisa pasang box culvert di sana untuk crossing drain air mengalir di badan, supaya tidak mengalir di badan jalan. Tapi kalau memang dengan intensitas curah hujan yang lebat dan dari peringatan BMKG juga statusnya sudah siaga, ya mestinya kita ya sudah mencoba memitigasi risiko itu seawal mungkin sebenarnya. Tapi kalau sudah terjadi pun rasanya ini kan harus jadi kepedulian dan kerjasama semua pihak bagaimana bisa mengurangi kerugian akibat bencana yang sudah terjadi seperti itu. Kalau kita di balai ya mitigasinya saya coba ke para PPK saya di lapangan, perhatikan saluran dan harus gerak cepat dan responsif pada saat bencana ini terjadi, apakah dengan bantuan alat berat,
keberadaan sejumlah petugas dan operator yang juga sudah siap untuk membantu mengurangi dan membuat air ini bagaimana bisa cepat surut seperti itu. Bu, ini kan iklim kan cuacanya kan Ekstrim, sangat ya. ekstrim ya. Dari jalan-jalan yang dikendalikan oleh BPJN, baik itu di lintas timur, lintas tengah maupun lintas barat, yang paling serius dilihat oleh BPJN mungkin lintas barat, Bu ya. Lintas barat. Ya, ini seperti apa nanti dalam mengantisipasi situasi cuaca ekstrim? Baik, mungkin ruas yang dimaksud tuh di batas Provinsi Bengkulu, Simpang Gunung Kemala, Padang Tambak. Longsornya sudah dari tahun lalu sebelumnya. Kita belum dapat pendanaan, pada saat ini sudah terkontrak, jadi sudah ada kegiatan yang akan dilakukan di sana, nilainya hampir 27 miliar. Jadi kita akan pasang borpal untuk mencegah kelongsoran yang terjadi. Dan di tahun sebelumnya juga sudah ada penanganan longsor-longsor di lintas barat, itu hampir 17 titik yang sudah kita tangani. Mungkin tidak kelihatan ya, tapi secara kita bekerja itu sudah 17 titik yang ditangani untuk kita membuat dinding penahan dan bronjong di lokasi lintas barat. Tahun ini yang agak besar ya ruas yang saya sebutkan tadi itu, Simpang Gunung Kemala, Padang Tambak itu. Nah, selain itu Bu, ini kan daerah Tanggamus itu Bu, mau naik ke atas itu seperti itu kan jalan nasional itu kan, itu seperti apa supaya supaya tidak ekstrim gitu, tanjakannya mungkin kan dibuat Bu ya, dibuat semacam ke depan itu kayak umpama kalau di Jawa Barat itu dia buat jalan yang lain sehingga alternatif jalan maksudnya. Gitu, alternatif jalan. Nah, ini seperti apa nanti khusus untuk jalan-jalan yang memang hari ini rawan bencana, rawan longsor itu? Baik, mungkin kedepannya bisa dipikirkan alternatif untuk pembuatan jalan baru. Hanya sampai saat ini kami masih menerima kebijakan dari pimpinan adalah bahwa ruas jalan yang menjadi penanganan dan kewenangan kami itu masih sifatnya hanya preservasi dan perawatan jalan. Lebih banyak persentase kegiatan di Bina Marga itu adalah perawatan dan preservasi jalan. Kalau untuk pembangunan di Lampung terutama saya bicaranya mungkin tidak terlalu banyak. Paling yang seperti Rawajitu yang kondisinya benar-benar tanah, kemudian kita lakukan peningkatan jalan seperti Rawajitu sampai Kuala Teladas ya Bu? Rawajitu yang di Pasena ya? Dia di Pasena. Itu sudah seperti apa itu Bu? Saya udah pernah masuk ke sana, itu nggak bisa pulang. Terakhir kalau Bung Is ke sana sudah ada 5 jembatan baru yang kita bangun tahun lalu. Kemudian untuk ruas 8 kilo yang masih kondisi tanah, 2,5 kilometernya sudah kita kerjakan tahun lalu, penuntasannya di tahun ini. Mudah-mudahan nanti dari masuk Rawajitu sampai ke daerah ujung itu sudah cukup nyaman buat dilewati. Nyaman, dan bisa pulang hari gitu Bu. Saya pernah sana sampai malam bisa keluar. Ya. Bu Susan mungkin apa pesan Ibu ya kan melihat pesan dan himbauan untuk masyarakat pengguna jalan di Provinsi Lampung ini? Pasti ada kesan dan pesan lah ya kan melihat kondisi yang luar biasa Lampung, begitu padat, begitu masifnya, rodanya sampai 20 gitu kan, mobil ini seperti apa? Silakan Bu. Terima kasih Bung Is. Yang pertama mungkin untuk pekerjaan kami di tahun ini, kami ada penggantian jembatan Waisabuk. Jembatan Waisabuk ini berada di lintas barat, yang Bung Is katakan tadi, lintas ini sangat padat dengan kendaraan-kendaraan tonase berat yang melintas di ruas jalan tersebut. Tahun ini kami ada kegiatan penggantian jembatan Waisabuk berlangsung dari akhir Februari ini sampai Desember 2024 ini. Nilainya 18 miliar. Tentunya kami mohon dukungan ini dari masyarakat di Lampung Utara, kemudian para pengguna jalan. Kami lebih menghimbau untuk mengurangi atau bahkan mungkin mencari alternatif jalan lain selama kami melaksanakan kegiatan penggantian jembatan ini. Tapi kami tetap kita tidak bisa melakukan penutupan jalan. Kami berkoordinasi dengan Ditlantas dan Polresta setempat di Lampung Utara, juga dengan kepala daerah, dengan Dinas Perhubungan, dan tentunya support dari masyarakat Provinsi Lampung. Kami sangat harapkan di kegiatan penggantian jembatan Waisabuk ini, karena ini satu-satunya alternatif lintas ini bisa terus dilewati. Gitu. Termasuk ini juga Bu ya, bagaimana kita menjaga jalan
terutama para pengusaha Bu yang nakal-nakal. Yang nakal-nakal maksudnya gini, kita tahu ini ada beberapa pabrik ya kan, tapi dia masih memuat muatan yang lebih. Ini Ibu punya pesanan trik sehingga tidak merusak jalan. Lampung Pos punya kepentingan Bu supaya kenapa masyarakat bisa 24 jam bisa jalan dengan sehat gitu. Ada kesan Bu, pesan gitu ketika dulu 30 tahun yang lalu ketika saya pulang dari Jakarta masuk Lampung enak jalan. Ketika masuk Sumatera Selatan artinya oh ini Sumatera Selatan. Jadi orang membedakan Lampung dengan Sumatera Selatan. Nah jangan sampai duduk oh ini Lampung. Nah kita berharap BPJN tahun 2024 dan seterusnya ini bisa memuluskan jalan-jalan di Provinsi Lampung. Begitu ya Bu ya? Ya harapannya seperti itu Bung Is. Mohon doa dan supportnya ini. Baik pemirsa Mitra TV Lampung, demikian program Bung Is Menyapa dalam membahas nasib masa depan jalan di Provinsi Lampung. Kita yakin pasca kehadiran Presiden Joko Widodo, jalan di Lampung semakin mulus, semakin dinikmati. Mudah-mudahan di tahun 2024 siang ini Ibu Susan, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Lampung, bisa menginspirasi kita, Lampung akan lebih baik. Cukup sekian mungkin program Bung Is Menyapa pada episode kali ini. Nanti kita akan bahas dengan program-program bersama Bung Is Menyapa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.